Jadi dia sudah bisa menyimpulkan bahwa sejarah itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada peradaban yang dia mampu bangkit, ada peradaban yang justru dia hancur. Dari dulu itu sudah ada, ya, 3 arus besar ini sudah ada. Yaitu yang ketiga adalah peradaban yang bersumber dari ajaran langit. You know, if you look at, say, at history and the rise and fall of civilizations, that really all throughout history, civilizations have risen and fallen, but it hasn't meant the doom of humanity as a whole, because there've been all these separate civilizations that were separated by great distances, and so, you know, say like while Rome was falling, Islam was rising, and so you had like you know, the sort of caliphate doing incredibly well while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge, and many scientists. Ya, selamat malam Bung Ganendra. Selamat malam, Bung. Selamat malam Bung Abdi ya. Selamat malam, semangat kita. Ya, semangat malam, semangat malam. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Rakai Megantara. Jadi saya malam hari ini diundang oleh sahabat Berani Mikir untuk coba ikut terlibat untuk membahas terkait isu yang lagi hangat ini, Bung. Sebuah pernyataan dari salah satu orang berpengaruh di dunia ini, Bung. Ya, jadi salah satu orang berpengaruh di dunia yaitu yang kita kenal sebagai CEO Tesla. Nah, sudah pasti tahu ya. Jadi pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum besar gitu ya, KTT tingkat dunia yang bertema membangun pemerintahan di masa depan gitu ya. Jadi kurang lebih narasinya mengatakan begini, Bung. Jika Anda melihat naik turunnya peradaban sepanjang sejarah, peradaban telah bangkit dan jatuh, tetapi itu tidak berarti malapetaka umat manusia secara keseluruhan. Karena mereka telah diberikan semua peradaban terpisah yang dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Itu yang pertama, yang memang lagi hype ya, lagi diangkat. Kemudian salah satu narasi yang diangkat lagi yang tidak kalah hangat dan memang menjadi topik perbincangan yang hampir di semua media sangat banyak yang mengangkat hal ini, yaitu terkait dengan statement Elon Musk yang mengatakan begini, kurang lebih narasinya seperti ini. Ketika Romawi runtuh, Islam bangkit. Anda memiliki kehilafahan yang baik, sedangkan Roma buruk. Itu akhirnya menjadi sumber pelestarian pengetahuan dan banyak kemajuan ilmiah. Nah, jadi narasi ini keluar dari mulut seorang yang memang backgroundnya bukan Islam. Kita tahu sendiri kan Elon Musk itu backgroundnya seperti apa. Nah, statement ini justru berbanding terbalik dengan apa yang keluar dari statement beberapa tokoh di bangsa ini yang justru menolak keberadaan khilafah itu sendiri. Gitu kan? Nah, untuk itu, ini saya mau coba dengar juga ini, bagaimana nih pandangan dari sahabat Berani Mikir terkait hal itu. Oke, yang pertama saya coba dengar ini dari Bung Ganendra. Bagaimana sih pandangan Bung Ganendra terkait dengan kekhilafahan itu sendiri, Bung Ganendra? Silahkan, Bung Ganendra. Ya, oke, Bung. Sangat menarik ya tadi statement dari tokoh
salah satu tokoh ya yang paling berpengaruh di abad ini ya. Di tengah hingar-bingar kemajuan teknologi ya, dengan adanya perkembangan yang begitu dahsyat hari ini, namun manusia masih mencari formasi peradaban yang ideal ya. Jadi berbicara masalah peradaban ini sangat panjang ya. Kalau di dalam bukunya Harari ya, sejarah singkat umat manusia ya, yang berjudul Sapiens ya, bahwa alam semesta ini ya, menurut teori Big Bang ya, ini sudah berusia kurang lebih rentang waktunya 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan usia bumi ini kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu ya. Di awal peradabannya ya, manusia ini ya, di dalam buku Sapien itu dikisahkan manusia ini mengalami 3 tahapan revolusi besar. Yang pertama adalah revolusi kognitif ya. Jadi perubahan mental ya, yang dulu manusia ini ya, salah satunya adalah Homo sapien yang eksis ya dalam membangun sebuah narasi, atau kalau dulu itu terkenal dengan mitos ya. Jadi salah satu makhluk ya yang pandai membangun mitos adalah manusia, yang eksistensinya sampai dengan hari ini seperti kita tahu ya, bahwa manusia ini menjadi puncak daripada rantai makanan atau dalam ekosistem yang ada di planet bumi ini, jadi penguasa tunggal bahkan hari ini ya. Jadi keberadaannya sangat mempengaruhi bagi keberlangsungan peradaban yang ada di planet bumi ini dan alam semesta pada umumnya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama adalah revolusi kognitif. Revolusi kognitif ini adalah membahas tentang atau berbicara tentang bagaimana kemampuan manusia untuk menimbang ya kan, menganalisa, berpikir ya, kemampuan mental ya. Yang kemudian revolusi yang kedua yaitu adalah revolusi pertanian. Yang dulunya manusia atau Homo sapien ya, yang dulu untuk bertahan hidup itu bertaninya adalah berpindah-pindah tempat ya, berburu dan meramu, jadi berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah ladang kan. Nah, sekarang sudah berevolusi, artinya sudah ditemukan sapien ini sudah membuat koloni ya, artinya membuat pertanian yang dia hidup dan bertempat tinggal, beranak pinak, berkembang di situ secara pesat. Nah, inilah yang banyak menimbulkan problem sosial ya, adanya disparitas, adanya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan, adanya konflik-konflik dan sebagainya. Diawali dari situ, adanya revolusi pertanian. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah revolusi sains ya, yang hari ini begitu dahsyat, begitu cepat ya. Bahkan dalam 2 dekade ini perubahan begitu cepat sekali ya. Teknologi begitu berkembang cepat. Nah, ini kalau tidak didukung dengan sistem pemerintahan yang kuat, sistem pemerintahan yang konstruktif, yang membangun, justru manusia ya dalam alarm bahaya ya kan? Ya, karena keberadaannya bukan justru membangun, justru akan memusnahkan ya, tidak hanya manusia ya kan, karena pada dasarnya manusia ini menjadi eksponen ya, yang memiliki kontrol ya untuk membangun suatu peradaban. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Elon Musk, Bung ya, beliau tahu betul dan membaca sejarah ya kan. Karena itu beberapa statement ya di dalam buku Sapien pun Elon Musk juga merefer daripada
buku Muqaddimah ya, karya Ibnu Khaldun, yang di situ menceritakan tentang pasang surutnya peradaban, ya, up and down peradaban, sinusoidal peradaban. Jadi peradaban ini bagaikan sebuah siklus, ya. Pada saatnya dia akan lahir, ya, dia akan tumbuh berkembang, ya kan, dan kemudian sampai pada puncaknya, kemudian dia akan turun dan akan mengalami masa kehancuran. Begitu pola peradaban yang berjalan. Maka tidak heran jika dulu ada imperium besar, ya kan, di mana pada abad pertengahan, ya, pada era tahun abad ke-6 sampai abad ke-14, itu sejarah Eropa, ya kan, bahkan tidak begitu dominan mengisi buku-buku sejarah. Iya. Ya. The Dark Age ya. Iya, betul, tidak begitu. Jadi yang kita lihat justru kemajuan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Islam. Nah, disitulah Eropa mengalami zaman kegelapan. Tapi di sisi lain juga ada yang terang, yaitu peradaban yang menjadi epicentrum di Arab, di Timur Tengah, ya, yang menjadi cikal bakal bagi peradaban selanjutnya, dari Khulafaur Rasyidin, Muawiyah sampai Abbasiyah sampai Turki Utsmani, sampai Utsmani. Nah, ini rentetan sejarah itu kan nggak mungkin dihapus. Iya. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita bahwa berbicara masalah khilafah, ya berbicara tentang sistem manajemen umat, artinya bagaimana membangun peradaban umat. Karena sesungguhnya kan manusia diutus ke muka bumi ini sebagai pengganti Tuhan untuk mengelola. Ini jailun fil ardi khalifah. Ya. Nah, itu pada konteks itu. Nah, lantas sistem kepemimpinannya bagaimana, khilafahnya bagaimana? Ya, kalau khilafah itu kan embrio, benih. Iya. Nah, seperti itu kalau pandangan saya. Ya, kalau di dalam sejarah-sejarah sebelumnya kan, ya, kalau kita sebut ada dulu kerajaan Daud, ya kan? Iya. Nah, itu kan bentuknya kerajaan, ya kan? Ada dulu istilah, ada Imperium Romawi, ya kan? Ada hari ini ada republik dan bentuk negara dan sebagainya, itu relatif banyak. Tapi sesungguhnya adalah bagaimana membangun peradaban itu ke arah yang lebih baik. Itu poinnya dari saya. Oke, Bung Ganendra. Jadi narasi yang disampaikan oleh Bung Ganendra tadi justru berbanding terbalik ini, Bung Abdi. Saya ke Bung Abdi sekarang ya, dengan stigma yang beredar di bangsa ini, gitu. Dengan stigma yang dibangun di bangsa ini terkait dengan keberadaan khilafah itu sendiri. Kalau tadi Bung Ganendra mengaminkan gitu ya, keberadaan khilafah itu sebagai sebuah sistem kepemerintahan yang telah berhasil membawa umat manusia kepada kehidupan yang memang rahmatan lil alamin, kalau kita bahasakan seperti itu ya, Bung Ganendra ya. Ya, tadi kita melihat konteks sejarah, Bung. Jadi kalau kita bacanya mengamini atau tidak, ini terserah pendengar bagaimana membacanya. Karena kita kan berbicara konteks masa lalu. Elon Musk melihat masa lalu, bagaimana dengan masa depan? Itu kalau itu. Jadi kita kan melihat riset sejarah kan begitu. Ya, tidak serta-merta kita harus amini atau tidak amini, kan tidak. Jadi kita harus membaca dulu landasan sejarahnya begitu, supaya kita ini bisa ngambil kesimpulan yang tepat, kira-kira begitu. Oke, Bung Ganendra. Oke, saya lanjutkan ya. Siap. Saya lanjutkan ke Bung Abdi ya, Bung Abdi. Nah, bagaimana pandangan Bung Abdi nih dengan framing yang justru berbanding terbalik gitu ya, terkait dengan keberadaan khilafah itu sendiri di bangsa ini? Karena seolah-olah hari ini terjadi kalau boleh saya bahasakan, degradasi akan makna yang sesungguhnya dari khilafah itu sendiri, sehingga orang ketika mendengar istilah khilafah justru yang ada adalah ketakutan, atau bisa kita katakan fobia khilafah, karena ada ya paranoid justru kan. Nah, sebenarnya apa sih itu khilafah itu sendiri, Bung Abdi? Silakan Bung Abdi, pandangannya seperti apa Bung Abdi? Oke, jadi
pembahasan kita ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, siap. Sebagaimana sedapnya minuman saya nih. Oh iya. Jadi sebelum saya menanggapi tadi apa yang ditanyakan oleh Bung Rakai, oke. Jadi saya sampaikan kepada para sahabat sekalian, saya dengan Bung Ganendra, kemudian dengan Bung Rakai, kita berada di Cafe Along ya, Cafe Along. Jadi tempatnya menurut saya sangat representatif ya untuk kita mengadakan diskusi. Dan saya tadi sempat juga mencicipi apa yang menjadi hidangan. Kalau saya penilaian saya ya sudah A lah. Sudah worth it banget lah ya. Oke, nah tadi kita membahas terkait statement Elon Musk. Kira-kira kan begini ya, statement Elon Musk itu kalau saya membahasakan. Elon Musk mengatakan, jika kita melihat sejarah jatuh bangunnya suatu peradaban, ternyata peradaban itu mengalami masa kebangkitan, kemudian juga mengalami masa keruntuhan. Iya. Tetapi ternyata apa yang menjadi siklus peradaban itu bukanlah malapetaka bagi seluruh umat manusia. Iya. Dan justru dari situlah ya, Elon Musk menyimpulkan ketika Romawi runtuh, Islam bangkit. Kemudian ketika Romawi itu buruk dalam menjalankan pemerintahan, tetapi sebaliknya khilafah membuktikan bisa baik ya, bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Dan di situ dikatakan Islam mampu menjaga terkait ilmu pengetahuan ya, melestarikan ilmu pengetahuan, kemudian juga berbicara terkait kemajuan teknologi yang ada pada sekarang. Yeah. Karena seperti Mark Zuckerberg ya, kemudian juga orang-orang yang memang bergerak di bidang teknologi pada hari ini memang harus berterima kasih kepada peradaban Islam. Karena algoritma tidak akan ditemukan kalau tidak ada peradaban Islam. Iya, benar. Ya. Nah, jadi kalau saya mencermati apa yang menjadi statement Elon Musk itu, dia sangat-sangat memahami sejarah. Ya. Jadi dia sudah bisa menyimpulkan bahwa sejarah itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada peradaban yang dia mampu bangkit, ada peradaban yang justru dia hancur. Nah, artinya saya membaca ini sama seperti statement disampaikan oleh Harari dalam sebuah bukunya itu. Dia menyatakan bahwa di abad ke-21 ini memang terjadi pertempuran 3 ideologis besar ya, antara fasisme, komunisme, dan liberalisme. Nah, kemudian dimenangkanlah oleh liberalisme. Kemudian kalau kita berbicara politik demokrasi, liberalisme, kemudian juga terkait bicara kebebasan ya, hak asasi manusia, ini memang sepertinya ditakdirkan untuk mencengkram dunia. Tetapi ternyata sejarah itu cepat berubah ya, tanpa diduga, tanpa disadari. Banyak orang tidak menyangka ternyata justru hari ini demokrasi atau sistem liberalisme ini juga sedang mengalami kemacetan. Disitulah Harari mempertanyakan, lalu kita akan pergi kemana? Artinya saya menyimpulkan bahwa Elon Musk juga sedang memberikan sebuah paradigma pencerahan bahwa kita harus mencari sebuah solusi ya terhadap sistem ini, bahwa maju mundurnya suatu peradaban itu kan berkenan dengan sebuah sistem gitu. Dan Elon Musk sudah menyimpulkan tidak ada sistem atau peradaban yang sifatnya abadi. Pasti mengalami masa kejayaan dan juga masa keruntuhan. Jadi saya menyimpulkan terkait statement Elon Musk itu seperti itu. Ya. Ya, lanjut Bung Ganendra. Ya. Tadi menarik ya. Ya tadi sebenarnya dalam peradaban ini ada 3 kekuatan besar ya. Kalau
saya mengandaikan itu ada kekuatan barat, ya kan, representasi daripada liberalisme kapitalisme, ada kekuatan timur, representasi dari kekuatan sosialisme, fasisme dan komunisme. Ya. Tapi ingat, ada salah satu kekuatan yang ini menjadi penentu juga di dalam peradaban. Ya, seperti kita tahu tadi yang dikisahkan, kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya kan, dari dulu itu sudah ada, ya, 3 arus besar ini sudah ada. Ya, itu yang ketiga adalah ya, peradaban yang bersumber dari ajaran langit. Ajaran langit. Nah, artinya kalau kita melihat sejarah bersumber dari ajaran langit, hanya inspirasinya tidak berasal dari pemikiran bumi, tidak berasal dari pemikiran hawa nafsu manusia, karena kecenderungan manusia ini kan selalu memposisikan berpikir untuk kepentingan individu kelompoknya loh. Nah, jadi ada jalan tengah, ya kan, yang akan menggantikan peradaban itu, dan jauh-jauh hari memang itu sudah diprediksi oleh beberapa ahli, beberapa peneliti tentang akan adanya kebangkitan poros itu. Nah, ini berbicara konteks ini tentunya dalam tanda kutip bukan berbicara dalam perspektif kebangkitan agama, ya. Kalau menurut saya ini ya, sudut pandang saya, kebangkitan peradaban ini yang diilhami oleh ajaran yang bersumber dari Sang Pencipta, ya. Ya, kalau dalam istilah Islam ya diilhami oleh wahyu. Ya, kalau dalam istilah sebelumnya baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Baru ya Ruh Kudus, artinya inspirasi itu bersumber dari ilahi. Nah, karena pada dasarnya ini manusia ini memiliki fitrah untuk mencari yang alami, artinya yang by design dia, tujuan dia ini diciptakan sejatinya untuk apa, ya kan? Kalau kita tanya kepada banyak orang, tentunya untuk apa kita diciptakan? Dari individu-individu ini yang nanti akan membangun kesadaran kolektif, kan? Betul tidak? Betul. Nah, kira-kira. Nah, dari personal-personal ini, kalau cara berpikirnya, ya kan, dalam membangun sebuah, kalau dalam buku Mukodimah itu diawali membangun peradaban itu diawali dari membangun kesadaran personal, kesadaran kolektif, baru membangun umat. Itu yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu, ya, para nabi-nabi, para rasul dulu. Dia kan awalnya membangun kesadaran individunya dulu, dikuatin, kemudian disampaikan ke dalam lingkungan sekitar, kemudian membangun umat. Coba buka sejarah Nabi Nuh, bercerita tentang apa? Pesan akhir zaman, artinya akan ditenggelamkannya peradaban. Tapi pada faktanya tidak itu yang dimaksud Armageddon atau hancur leburnya alam semesta, kan tidak. Yeah. Begitu juga pesan para nabi dan rasul yang lain, kan, akan datangnya, bahkan Nabi Isa pun mengatakan, ya, kedatangan menjelang zaman baru, ya. Jadi berbicara masalah zaman baru, berbicara masalah peradaban. Begitu juga Rasulullah Muhammad menceritakan tentang datangnya hari kiamat, dari akhir. Ya, kalau perspektif saya, ya kan, yaumil akhir, yaumil ba'ats. Kalau ba'ats itu dari kata bangkit sebenarnya, hari kebangkitan. Bisa jadi, ya, ini berdasarkan literatur sejarah, ya, karena sejarah ini kan selalu berulang. Tidak ada yang baru di dunia ini, semuanya berulang, kan? Yeah. Nah, ya, kalau menurut pandangan saya secara pribadi dari beberapa saya membaca buku, ya, baik di dalam buku Mukodimah,
Study of History dari Arnold Toynbee maupun penelitian daripada Oswald Spengler dan para peneliti-peneliti peradaban. Ada yang mengatakan bahwa peradaban itu bersifat siklus, ada yang mengatakan peradaban itu linier. Tapi kalau lihat menurut fakta sejarah, dia pasang surut. Artinya semacam grafik sinusoidal ya. Satu puncak, satu lembah, tapi dia gelombang ya. Jadi isinya itu ya, kalau selalu terjadi kontrapolasi ya, artinya dua yang berkebalikan ya. Kita bisa melihat gelap karena tidak ada terang, betul nggak? Ya. Nah, karena nggak ada lampu kan, nggak ada cahaya, dan seterusnya seperti itu. Kira-kira itu pandangan. Jadi terkait dengan pemerintahan ke depan, seluruh dunia ini akan berpikir keras untuk menemukan sistem pemerintahan yang ideal. Ya. Ideal ini dalam pandangan saya artinya adanya harmoni antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan sang pencipta, artinya hukum alam yang bekerja pada alam semesta ini. Seperti itu kira-kira pandangan saya. Oke, Bung Ganendra ya. Saya lanjut ke Bung Abdi terkait dengan statement yang justru berbanding terbalik yang kita jumpai di bangsa ini, yang notabene mayoritas Islam, namun seolah-olah fobia dengan keberadaan khilafah atau memberikan framing yang seolah-olah khilafah itu bukan alternatif sistem yang cocok untuk kemajuan peradaban di bangsa ini khususnya dan dunia pada umumnya, yang dimana statement itu disampaikan oleh